Bismillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa hidayani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam usulul fiqh. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang al-kalam, apa yang dimaksudkan dengan al-kalam, kemudian dengan contoh-contohnya, pembagian kalam, kalam menjadi kalimah, sudah belajar susunannya, ada isim, fi'il, dan huruf, itu merupakan bagian dari pelajaran dalam ilmu nahwu. Setidaknya dengan mempelajari ilmu nahwu akan memudahkan kita dalam mempelajari usul fikih juga. Dalam pertemuan kali ini kita akan sedikit bersinggungan dengan masalah ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah, tapi ini juga penting, dan ini dengan kita membedakan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Lafaz-lafaz yang dalam Al-Qur'an atau dalam dalil-dalil syar'i, maka bisa kita katakan aqsamul kalam itu bisa terbagi menjadi aqsamul kalam, maka kita katakan bisa terbagi menjadi dua, khabar dan insya. Khabar dan insya. Yang sifatnya khabar dan sifatnya insya. Jadi yang qasimul kalam bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismaini. Di kalam terbagi bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi. Dengan kemungkinan kalam tersebut kita berikan sifat, oh ini sih kalam yang jujur, ini kalam yang tidak jujur, itu maksudnya diberikan sifat ya, bukan 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 kalam yang ini jujur tidak jujur, bukan, maksudnya mungkinkah sebuah kalam itu, kalau ini, oh ini bisa kita katakan, bisa kita sifati dengan sifat jujur, atau kalau kayak ini tidak sifati dengan sifat jujur. Jadi kemungkinan diberi sifat jujur atau dusta itu terbagi menjadi dua. Yang pertama khabar, dan yang kedua adalah insya. Apa itu khabar, apa itu insya? Khabar adalah kalam yang bisa disifati sahih atau dusta secara langsung. Jadi langsung. Jadi khabar kita adalah sebuah berita, kita katakan sebuah berita yang langsung bisa kita nilai apakah berita itu benar atau berita itu bohong, berita itu dusta. Contohnya misalnya seorang mengatakan Muhammad datang kemarin pagi, maka ini adalah sebuah khobar, sebuah berita yang ada kemungkinan bisa kita katakan ini beritanya benar, bisa beritanya salah, bisa jujur, bisa dusta. Misalnya ternyata beritanya benar, kita kan oh berarti ini berita benar, atau ternyata salah, ternyata Muhammad kemarin tidak datang, ini adalah salah. Atau COVID-19 adalah hasil konspirasi elit global, yang juga perlu diteliti apakah ini benar atau salah, apakah ini hanya sekedar klaim atau memang kenyataan seperti ini. Jadi ini berarti bisa disifati dengan benar atau salah. Berbeda dengan insya. Kalau insya tidak bisa kita sifati itu adalah benar atau salah. Contoh insya misalnya, nanti akan kita sampai pada pembahasannya, tapi sebagai apa namanya, sebagai supaya bisa dipahami insya, misal contohnya orang mengatakan la taf'al, dia melarang seseorang, la taf'al, jangan lakukan itu. Ketika dia mengatakan jangan lakukan itu, mungkinkah kita katakan la taf'al ini jujur, atau ini adalah kalimat yang mengandung kebohongan atau mengandung kedustaan atau mengandung kebenaran? Tidak bisa. Kenapa? Karena memang tidak bisa disifati ini dengan benar atau salah. Tidak bisa disifati benar atau salah dari kandungannya. Kalau dari apa namanya, susunan kata atau dari i'rab atau nahwunya mungkin, tapi dari sisi isinya tidak bisa kita katakan, oh ini salah atau la taf'al itu benar, tidak bisa kita katakan seperti itu. Tapi kalau khabar bisa kita katakan, misalnya COVID-19 adalah hasil konspirasi elit global. Bisa kita simpulkan, oh ini ternyata salah beritanya. Oh ternyata ini benar, bisa kita simpulkan. Adapun kalau la taf'al, ini adalah insya, contoh insya adalah bentuk perintah, la taf'al, jangan lakukan, tidak bisa kita sifati jujur atau dusta. Dan khabar, kalau kita tinjau dari isinya ya, sebenarnya kalau dalam kitab disebutkan al-mukhbir bihi, yang menyampaikannya. Tapi lebih apa namanya, lebih mudah dipahami bisa kita katakan kalau ditinjau dari isinya,
terbagi menjadi 3. Khabar yang pasti benar tidak mungkin dusta. Yang pertama, khabar yang pasti benar tidak mungkin dusta. Khabar dari Allah dan Rasulnya. Ini tidak mungkin dusta karena yang mengatakan adalah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada dari Al-Quran, ya Al-Quran tidak boleh kita dustakan. Dari hadis, dan ternyata hadis yang sahih tidak boleh kita dustakan. Karena pasti benar dan tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Kemudian, khabar yang pasti dusta, yang tidak mungkin benar, baik secara syariat atau akal sehat. Secara syariat, misalnya ada seorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad mengaku Nabi. Ini secara syariat tidak benar, karena adalah Nabi ya ba'da Nabi SAW. Tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Ini khabar yang pasti dusta. Atau sesuai dengan akal sehat, misalnya 4 lebih besar dari 8, padahal 4 adalah setengahnya dari 8. Harusnya 4 lebih kecil daripada 8, tapi ada orang mengatakan 4 lebih besar dari 8. Maka jelas ini beritanya bohong, berita dusta, berita yang salah. Langsung bisa kita simpulkan ini salah, langsung bisa kita simpulkan kalau berita ini benar. Kemudian yang ketiga, khabar yang belum pasti kebenarannya. Inilah yang akan kita bahas. Jadi ada kabar ini benar atau salahnya. Jadi pembahasannya di sini. Hari ini misalnya hari ini kegiatan belajar mengajar diliburkan. Pertanyaannya benar nggak? Apakah ini benar-benar diliburkan atau memang ini adalah berita bohong? Jadi kalau yang seperti ini sifatnya masih bisa disifati bisa benar atau tidak. Kalau yang pertama yang berasal dari Allah dan Rasulnya pasti benar. Kalau berita yang kedua, berita yang tidak sesuai dengan syariat atau dengan akal sehat, maka itu pasti salah. Kemudian kita akan masuk ke dalam al-insya. Apa itu al-insya? Kita sudah singgung sedikit tadi. Ma la yumkinu an yusafa bisidqi wal kazibi wa minhu al-amru wan nahyu. Al-insya adalah kalam yang tidak bisa disifati jujur atau dusta. Tidak bisa kita katakan, oh ini jujur, ini dusta. Contohnya adalah al-amru. Contohnya adalah an-nahyu, perintah atau larangan. Karena perintah dan larangan itu tidak bisa kita katakan oh ini perintahnya benar, tidak bisa kita katakan demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Tidak bisa dikatakan ini jujur atau dusta dari segi perintah atau segi larangannya. Kalau dari segi ini adalah Al-Qur'an, iya. Ini Al-Qur'an berasal dari Allah Subhanahu wa taala, benar. Tapi dari segi susunannya itu ini adalah sebuah wa'budullaha, ini adalah sebuah perintah. Sebuah perintah itu tidak bisa katakan, oh ini perintah yang salah, ini perintah yang benar. Tidak bisa kita sebutkan al-amr seperti itu. Kalau khobar mungkin beritanya salah, beritanya tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau perintah, maka ini perintah tidak bisa kita berikan sifat jujur atau salah. Ini berkaitan dengan al-khobar. Jadi al-kalam terbagi menjadi dua. Ada al-khobar, ada khobar dan insya. Khobar dan insya. Khobar biasanya dia adalah jumlah ya, sebuah jumlah sebuah berita. Kalau insya adalah biasanya fi'il amr atau berupa perintah atau berupa larangan. Tapi ini pembagian kalam. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan apa itu hakikat dan apa itu majaz. Apa itu hakikat dan apa itu majaz. Jadi kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.